Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Sekali peristiwa waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan menjawab dari dalam badai. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, Terelaye berkata begini, "Tidak apa sering sakit hati, dilupakan, ditinggalkan. Banyak orang besar lahir dari sakit hati. Tidak masalah sering dihina, dicaci. Banyak orang mulia lahir dari seluruh penghinaan dan cacian. Pastikan saja kita selalu bergerak menjadi lebih baik, belajar dari sakit hati dan hinaan orang lain." Motivasi hidup seperti ini mau menegaskan satu hal, bahwa dari hal yang paling buruk pun kita bisa memetik emas atau hal yang baik. Bahkan justru Tuhan sudah lebih dahulu berada dalam badai yang akan menimpa kita, dan dari dalam badai kehidupan itulah Tuhan akan memberikan kepada kita sebuah jawaban untuk hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan pada hari Minggu biasa ke-12 tahun B ini mengajak kita untuk mendengarkan jawaban Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Ayub disadarkan Tuhan untuk tidak mengutuki atau mengeluh tentang kesulitan yang sedang ia alami. Jika Tuhan mampu membendung lautan dan menetapkan batas-batas samudra, itu artinya Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Ia berkuasa untuk membendung dan membatasi apapun dalam kehidupan manusia, termasuk membatasi badai dan penderitaan yang silih berganti. Bahkan jawaban Tuhan bagi Ayub dari setiap badai yang dihadapi ialah agar gelombang-gelombang kecongkakan dalam diri Ayub itu dihentikan. Terkadang memang kesulitan dan tantangan itu mau membuat kita rendah hati. Dalam Injil hari ini kita mendengar angin taufan mengamuk dan mengombang-ambingkan perahu Yesus dan para muridnya. Para murid ketakutan dan berlari kepada Yesus, lalu membangunkan dia yang sedang tertidur di buritan. Yesus bangun dan menghardik angin itu, lalu tenanglah danau tersebut. Ia bertanya, "Mengapa takut? Mengapa tidak percaya?"
Jawaban Tuhan dari dalam badai itu untuk para murid adalah hentikan ketakutan dan hentikan kekurang percayaan. Berjalan bersama Tuhan semestinya ada iman dan ada keberanian. Jika kita berjalan bersama Tuhan namun masih ada ketakutan, itu berarti kita belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selalu ada jawaban Tuhan dari setiap badai kehidupan yang kita alami. Bisa jadi jawaban Tuhan itu adalah untuk perbaikan iman kita, perbaikan moral kita. Bisa juga jawaban Tuhan itu adalah agar kita memperbaiki salah satu sisi hidup yang membutuhkan perbaikan atau perawatan. Intinya bahwa Tuhan selalu mau memberikan jawaban dari setiap pergumulan hidup yang kita alami. Kita akan menemukan jawaban itu apabila kita tidak menilai setiap hal menurut ukuran manusiawi. Kita sudah berjalan bersama Kristus, maka hendaknya kita menilai setiap peristiwa hidup, termasuk badai dan pergumulan hidup itu menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusiawi. Tuhan akan selalu menjawab kita di dalam setiap badai kehidupan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua.